Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih MK selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Adinda Tiratama dengan nomor induk mahasiswa 2401050527. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Karena setiap siswa punya keunikan, kebutuhan, dan masalah yang berbeda. BK membantu siswa agar bisa mengenali diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan potensi mereka sebaik mungkin. Dan BK membantu siswa agar bisa memahami diri sendiri dan hidup lebih baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, apa sih pengertian bimbingan itu? Jadi, bimbingan itu proses bantuan secara umum dan terus-menerus. Sedangkan konseling adalah proses tatap muka untuk membantu siswa yang punya masalah tertentu. Jadi persamaannya sama-sama membantu siswa untuk berkembang. Perbedaannya, bimbingan bersifat pencegahan dan pengembangan, sementara konseling lebih fokus pada pemecahan masalah pribadi. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, orientasi, asas, dan prinsip BK. Tujuan bimbingan dan konseling itu adalah membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhannya. Lalu ada fungsi BK antara lain membantu memahami diri, mencegah masalah, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan diri. Lalu ada orientasi BK berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya pada nilai pelajaran. Dan asas-asas BK meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan sesuai norma yang berlaku. Lalu ada prinsip BK. BK untuk semua peserta didik berdasarkan kebutuhan nyata siswa, proses yang berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya ada landasan kedudukan BK dan 3 wilayah bidang pendidikan. Yang pertama ada landasan BK. Landasan BK itu ada 4. Yang pertama ada filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Oke, yang pertama filosofis, artinya berakar pada nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap potensi individu. Yang kedua ada psikologis, artinya didasarkan pada teori perkembangan dan kepribadian. Yang ketiga ada sosiologis, artinya memperhatikan lingkungan sosial siswa. Yang keempat ada yuridis. Yuridis itu diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK. Selanjutnya ada kedudukan BK di sekolah. Nah, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama ada bidang akademik atau pengajaran, yang kedua ada bidang administratif atau kesiswaan dan tata usaha, dan yang ketiga ada bidang BK, yaitu layanan pengembangan diri pribadi dan sosial emosional. Selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru berperan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan aspek kognitif dan keterampilan. Konselor berperan dalam mendampingi perkembangan pribadi dan sosial emosional siswa, namun keduanya saling melengkapi. Guru perlu memiliki wawasan BK agar pembelajaran lebih humanis, sedangkan konselor perlu memahami proses pendidikan agar bimbingan relevan dengan kehidupan belajar siswa. Nah, sebagai pendidik abad ke-21 perlu memiliki karakter pribadi seperti empati, sabar, terbuka, dan mampu menjadi teladan dan berintegritas tinggi. Selain itu, pendidik harus memiliki kompetensi profesional, yaitu menguasai teori bimbingan dan konseling, serta psikologi perkembangan. Yang kedua, mampu memanfaatkan teknologi dalam layanan BK, lalu terampil berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta perlu melakukan asesmen, evaluasi, dan tindak lanjut layanan. Kemampuan komunikasi empatik juga sangat penting bagi guru BK. Empati berarti memahami perasaan dan pikiran siswa dari sudut pandang mereka tanpa menghakimi. Komunikasi empatik ditunjukkan melalui mendengarkan aktif, bahasa tubuh yang hangat, respon verbal yang menenangkan, dan penerimaan tanpa syarat, sehingga siswa merasa aman, dihargai, dan lebih terbuka dalam proses konseling. Oke, selanjutnya jawaban soal nomor 2. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, meskipun bukan guru bimbingan dan konseling, pengetahuan tentang fungsi, orientasi, dan asas-asas BK tetap sangat penting karena dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai contoh, melalui fungsi BK,
Guru dapat membantu siswa memahami diri, mencegah munculnya masalah, serta mengatasi kesulitan belajar atau perilaku. Misalnya ketika ada siswa yang tampak murung atau sulit berkonsentrasi, guru tidak langsung menegur tetapi mencari tahu penyebabnya dan memberikan dukungan agar siswa merasa nyaman belajar di kelas. Nah, dari sisi orientasi BK, guru berfokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh, baik akademik, sosial, maupun emosional. Guru tidak hanya menilai dari nilai ujian, tetapi juga memperhatikan sikap, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama siswa. Sementara itu, penerapan asas-asas BK seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian dapat dilakukan dalam interaksi sehari-hari. Misalnya ketika siswa bercerita tentang masalah pribadinya, guru menjaga kerahasiaan tersebut, mendengarkan dengan empati, dan membantu siswa menemukan solusi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip BK membuat guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Demikian penjelasan dari saya mengenai pentingnya bimbingan dan konseling serta penerapannya dalam pendidikan di sekolah dasar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.